Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Senang sekali hari ini kami diberi kesempatan untuk mengadakan rangkaian webinar series dari program Capstone Project Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala berkah dan kasih sayangnya sehingga kita diperkenankan untuk bisa berkumpul dalam kegiatan yang insya Allah bermanfaat ini. Kemudian saya sampaikan terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang telah berkenan hadir pada kegiatan kali ini. Semoga apa yang kita adakan bersama ini bisa memberikan manfaat yang banyak, khususnya untuk anak-anak kita, mahasiswa-mahasiswi dari Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember. Baik, langsung saja mungkin saya perkenalkan untuk kegiatan pada pagi hari ini adalah kegiatan series pertama dari rangkaian webinar series program Capstone Project Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember yang akan dibawakan oleh pemateri kita atau narasumber kita, yakni Bapak Ikhwan Sabri, SSI. Beliau merupakan IT Department Head PT Etex Building Performance yang pada hari ini akan membawakan materi yang berjudul Transition to Digitalized Manufacturing. Untuk lebih mudahnya, untuk kegiatan sesi materi nanti akan dibawakan oleh moderator tersendiri. Nah, dengan senang hati pula kami perkenalkan untuk moderator kita pada pagi hari ini adalah yang terhormat Bapak Istiadi, Bapak Dr. Dwi Ratno Istiadi, STM.Com, nggih Bapak nggih. Yang pada hari ini akan bertindak sebagai moderator pada sesi materi. Baik, mungkin tanpa membuang-buang waktu lagi, kita akan mulai kegiatan webinar series pertama. Kami persilakan kepada Bapak Moderator, Bapak Dwi Ratno Istiadi untuk membuka. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Yuyun. Saya selanjutnya yang ini sebagai moderator untuk memandu jalannya acara. Jadi ini nanti ada dua sesi. Yang pertama adalah sesi pemaparan materi. Lalu yang sesi kedua adalah sesi tanya jawab. Untuk sesi pemaparan materi, waktu yang disediakan sekitar 60 menit, untuk tanya jawab sekitar 30 menit. Namun masih bisa fleksibel, monggo nanti. Sebelum dimulai untuk pemaparan materi, ini saya sedikit membaca experience dari pemateri kita. Ini sudah sangat banyak sekali experience yang beliau ini di dunia industri, sementara kita selama ini di mahasiswa dan dosen itu di dunia kampus. Ini kita harus mengikuti perkembangan yang ada di dunia industri untuk bidang IT, dan juga ini terkait ya industri 4.0 ini seperti apa. Narasumber kita yang kami hormati, Pak Ikhwan Sabri, ini adalah Kepala Departemen IT atau IT Department Head dari PT Etex Building Performance Indonesia dari tahun 2019 hingga sekarang untuk posisi IT Department Head. Sebelumnya sebagai masih di PT Etex dengan position level Sub Consultant for Etex Building Performance Division for companies in Asia Afrika. Memang Pak Ikhwan Sabri ini perusahaannya ini ya perusahaan internasional ya, dari Belgia untuk kantor pusatnya, itu sering melakukan ini
kerjaannya tidak hanya di Indonesia ya, yang PT ITEK ini berada di Gresik, tapi juga sering melakukan ini di luar negeri ya, mulai dari Asia, Eropa, Afrika, bahkan ke Rusia. Ini beliau sudah pengalamannya sangat banyak. Jadi kita sangat beruntung beliau bersedia untuk berbagi pengalamannya di sini. Kemudian pernah juga beliau berada di IT Department Head di PT Nasional Panasonic Lighting ini tahun 97 sampai 2009. Kemudian co-founder dari akstanstudio.com. Kemudian untuk riwayat pendidikan, beliau merupakan alumni dari Institut Teknologi 10 November, bidang Information System dari Fakultas Matematik, Computer Science atau Information Technology. Ini dari program studi matematik Institut Teknologi 10 November. Namun sekarang ini sudah sangat lama di dunia industri ya. Hingga sekarang di PT ITEK, Building Performance Indonesia. Itu yang bisa, ini ya sebenarnya panjang sekali, tapi ini kalau saya baca waktunya mungkin butuh waktu yang lama. Kita kita langsung aja ke pemateri untuk yang selanjutnya. Pak Iwan Sabri, selamat pagi. Selamat pagi. Baik. Oke, terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Terima kasih juga sudah diundang. Kalau saya mengistilahkan forum ini adalah forum kayak semacam kelas inspirasi. Jadi berusaha untuk menyambungkan antara dunia kampus dengan dunia industri. Karena ya ini sebagai salah satu bahasa orang kementerian itu kan link and match kalau bahasa yang dulu. Tapi di kebutuhan industri sebenarnya kebutuhan resource untuk mengembangkan sekaligus juga untuk beradaptasi dengan situasi manufacturing industri yang saat ini yang berkembang cukup besar. Nah itu kita bersedia untuk istilahnya membagi kira-kira apa yang perlu dipersiapkan. Terima kasih Pak Iwan Sabri. Saya biasanya manggil Bang nih. Ini forumnya resmi. Jadi Pak Sabri. Ya mahasiswa ini ya ada tugas untuk meresum materinya untuk beberapa kelas. Boleh. Agar ini ya yang kita tunggu-tunggu, monggo bisa langsung dimulai. Baik. Untuk materi. Monggo. Ya. Sebelumnya sekali lagi terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk berbagi. Terus terang kalau melihat dari peserta Bapak dan Ibu sekalian, barangkali mungkin dari sisi gelar akademik jauh lebih tinggi dibandingkan dengan saya, tapi nggak ada masalah. Yang penting kita bisa memberikan inspirasi, masukan-masukan apa yang kira-kira nanti bisa dipelajari, kemudian bisa memberikan motivasi sehingga kita akan bisa mendapatkan manfaat yang besar. Topik yang ingin saya bagikan itu adalah saat ini itu kan istilahnya dikenal dengan dunia industri atau dunia manufacturing itu ada industri 4.0. Nanti kita akan belajar kira-kira target apa langkah-langkah, terus kemudian gambarannya apa yang akan dilakukan, kemudian kebutuhan industri itu kira-kira nanti seperti apa, contoh kasusnya juga nanti seperti apa, itu nanti kita akan diskusikan. Berdasarkan
pengalaman sebenarnya, karena ya terus terang saya sejak lulus sampai sekarang selalu berkutat di bidang IT. Tetapi 10 tahun yang terakhir itu benar-benar cukup masif, artinya pengalaman saya banyak bermanfaat karena itu berkaitan langsung dengan project, berkaitan langsung dengan real case. Dan itu diterapkan, artinya proyek-proyek yang saya kerjakan itu tidak hanya di Indonesia. Sehingga ketika kita berkaca dengan sumber daya yang ada di Indonesia, dengan apa istilahnya lulusan dari universitas, terus kemudian kebutuhan apa yang perlu dipelajari, yang perlu dipersiapkan, yang perlu dimiliki, itu yang ada ya istilahnya sedikit gap ketika industri membutuhkan talenta yang seperti itu. Nah, dari sisi manufacturing sendiri, kalau kita melihat ke masa yang sebelumnya, kemudian dibandingkan dengan yang ada saat ini, itu perubahannya cukup besar. Itu yang nanti kita akan coba diskusikan. Seperti yang disampaikan sama moderator bahwa bagian pertama nanti saya akan coba sharing, kemudian bagian bisa dimasukkan sebagai sesi tanya jawab. Agendanya apa? Saya bagi menjadi 3, what and why. Di dalamnya ada history dari sisi industri itu seperti apa, kemudian definisinya, ada misi sama target ketika kita berharap untuk mencapai industri 4.0, kemudian bagaimana untuk mencapai ketika melihat kondisi yang ada di realisasi, di aktualnya, di kondisi bisnis, di kondisi manufaktur, resiko apa saja, kemudian bagaimana untuk meminimalisasi resiko, itu ada di standarisasi, step, ada beberapa template, standarisasi maksudnya seperti apa, itu nanti ada beberapa framework, ada beberapa case yang bisa dipakai sebagai acuan, meskipun ya terus terang tidak semua template atau semua framework yang akan saya sampaikan di sini adalah saya bawa itu adalah kondisi real dari perusahaan, karena ya terus terang mohon maaf ada sebagian yang terbentur dengan hak cipta, sehingga ada beberapa diagram yang dimodifikasi, disesuaikan, tetapi tidak mengurangi gambaran bahwa ketika kita akan menerapkan atau mengimplementasikan, mendigitalisasi proses manufacturing itu seperti apa, sehingga kita harus bisa mendapatkan gambarannya. Jadi dari latar belakang, prosesnya, targetnya itu nanti yang diharapkan kira-kira seperti apa. Kemudian bagian yang ketiga adalah use case, contoh kasus. Ada contoh kasus 2 yang sedang jalan sebenarnya, dan sudah pernah diimplementasikan, kemudian tantangan dan pelajaran apa yang kita bisa ambil. Nah, melihat ke belakang, sejarahnya proses industri itu kira-kira seperti apa? Kalau ya di abad ke 1800-an itu kan sebelumnya semuanya proses-proses itu kan masih proses pertanian, proses produksi itu mereka belum ada. Jadi semuanya masih menggunakan tenaga manusia atau hewan untuk menjalankan, membuat sesuatu yang banyak dan membuat sesuatu yang dalam waktu yang cepat. Kemudian
berkembang setelah adanya revolusi industri di Prancis di awal tahun 2000-an. Industri sudah mulai berkembang, dimulai dengan industri kendaraan, sudah mulai menggunakan mesin uap, kemudian proses energi dari listrik itu sudah mulai banyak digunakan karena manusia sudah bisa memanfaatkan elektronik atau listrik untuk membuat sesuatu atau untuk melakukan mass production. Jadi latar belakangnya sebenarnya industri itu kan membuat sesuatu dengan banyak, dengan cepat. Latar belakangnya seperti itu. Kemudian proses, contohnya banyak, salah satunya adalah memberi makan atau melakukan mesin potong dengan area pertanian yang cukup luas, itu diotomatisasi. Bergerak, kemudian di awal 70-an, di awal 80-an, teknologi komputer sudah mulai dikenalkan, PC, kemudian proses robotik di manufacturing sudah mulai banyak digunakan. Artinya proses digitalisasi sudah masih digunakan. Nah, kemudian, terakhir-terakhir ini adalah menghubungkan antara proses industri dengan proses yang ada di cyber. Jadi sebenarnya industri 4.0 itu adalah mengenalkan yang disambungkan ke proses manufacturing, sehingga proses industri itu di samping menjalankan proses produksi dengan cepat, dengan mudah, semuanya bisa terkontrol dan bisa didapatkan informasi atau keputusan itu dengan mudah. Sehingga istilahnya dari sisi level manajemen atau pemilik perusahaan atau pemegang saham itu akan bisa mengambil keputusan dengan mudah berdasarkan sistem-sistem dengan alat-alat yang sudah diterapkan atau diimplementasikan di proses bisnis mereka. Kedepannya seperti apa? Nah, dengan banyaknya peralatan, dengan banyaknya teknologi yang sudah diimplementasi, tentunya ini juga akan selalu berkembang, di mana tujuannya adalah memudahkan kita untuk melakukan sesuatu, kemudian memudahkan proses kehidupan kita, lebih meningkatkan proses keselamatan, dan juga untuk menyelamatkan lingkungan. Dari sisi definisi sendiri, industri 4.0 adalah tahap yang berikutnya ketika mendigitalisasi yang ada di proses pabrik atau di manufacturing. Dengan menyambungkan adanya data, kemudian proses analisa dengan manusia itu sendiri, human machine interaksi, sehingga proses-proses itu akan bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan keselamatan, kemudian memperbaiki kondisi lingkungan, kemudian juga lebih meminimalisasi istilahnya proses material-material yang ada di proses manufacturing. Latar belakangnya adalah kira-kira seperti itu. Nah, sebelum masuk ke proses yang lebih dalam, ketika kita akan mengimplementasi, perlu dipahami bahwa ketika kita akan masuk atau melakukan proses digitalisasi di manufacturing itu adalah, mungkin kita perlu menanyakan, kenapa kita harus melakukan proses ini? Kenapa kita harus melakukan proses digitalisasi? Padahal yang sebelumnya istilahnya digitalisasi itu hanya dikenal oleh proses yang ada di kantor. Istilahnya kantor dulu proses mesin ketik manual. Terus kemudian ada komputer, ngetiknya lewat komputer.
ngeprint dan lain sebagainya, sekarang dipindahkan lewat mobile phone dan lain sebagainya. Sementara itu kan kalau dipahami itu adalah proses yang ada di kantor. Kalau di bidang IT itu ada kantor sama ada pabrik. Nah, kalau di kantor proses administrasinya sudah lebih dulu di otomatisasi, istilahnya komunikasi antara bagian purchasing dengan bagian pembelian, bagaimana ngirim invoice, gimana caranya ngirim informasi tagihan dan lain sebagainya. Nah, sedangkan yang ada di pabrik, bagian pabrik itu kan istilahnya hanya membuat barang dengan kualitas yang bagus, mengirimkan barang ke customer dengan cepat, sesuai dengan pesanan, kualitasnya juga sesuai dan lain sebagainya. Nah, dengan latar belakang seperti itu, ketika kita akan mengimplementasikan digitalisasi, dua pertanyaan yang bisa dijadikan refleksi adalah yang pertama, memecahkan masalah operasional, atau kita mengimplementasikan teknologi baru yang bisa jadi itu adalah teknologi yang lebih baik dari yang digunakan saat ini. Contoh, memecahkan operasional problem. Selama ini proses mencatat barang, perpindahan dari misalnya kita ada kumpulan material, kemudian dari material ini akan dimasukkan ke gudang finish product. Nah, proses manual yang selama ini memindahkan semi finish menjadi finish product itu dihitung manual, atau di dalam tumpuan material kita menghitungnya manual. Dengan proses manual tentunya kesalahannya tinggi, kemudian sumber dayanya juga harus ditambah, kita harus menambah orang di jam kerja tertentu, kemudian kalau misalnya mesinnya jalan 24 jam, ngitung jumlah orangnya dikalikan dengan 3 shift dan lain sebagainya. Nah, ketika ada kebutuhan bahwa ini bisa diselesaikan dengan proses mesin yang menghitung misalnya dengan kamera itu nanti akan bisa menghitung berapa jumlah lembaran material, misalnya building material begitu. Nah, itu juga bisa dihitung. Atau juga misalnya proses marking ketika di dalam sebuah produk, kemudian di situ kan di printing dengan kayak semacam merek, kemudian batch produksinya nomor berapa, diproduksi kapan, oleh shift group nomor berapa. Selama ini di stamp atau dicap manual. Nah, ketika proses membuat digitalisasi bisa dilakukan dengan printing lewat mesin auto printing, sehingga ketika produk itu berjalan maka akan otomatis dilakukan proses marking untuk printing, labeling terhadap informasi dari material atau diproduksi. Itu memecahkan masalah operasional. Atau opsi yang kedua, ketika kita bermaksud untuk baru, ketika proses printing tadi sudah dibuat, kemudian proses ngecek, ini printingnya ada di sebuah produk, dia ada markingnya, ada printingnya, dia diproduksi oleh shift 1, misalnya di hari Senin, kemudian ketika di delivery ke customer-nya sering komplain, Pak, produknya ini nggak ada keterangannya, tidak ada mereknya, atau mereknya meleot, atau nggak jelas. Nah, proses pengecekan ini masih dilakukan secara manual. Nah, gimana caranya supaya ketika mesin, ketika dia melakukan printing, kemudian di tahap yang berikutnya, dia bisa melakukan proses identifikasi bahwa markingnya ini good or not good. Artinya oke sesuai dengan standar atau tidak. Nah, bisa saat ini juga ada beberapa project, misalnya dilakukan proses menggunakan kamera,
menggunakan computer vision. Jadi ketika sebuah produk itu selesai dilakukan marking, kemudian ketika dipindahkan ke step yang berikutnya, proses si computer vision ini melakukan inspeksi, disesuaikan dengan standar. Ketika markingnya itu masuk ke dalam sebuah diagram, di dalam sebuah layout, kemudian bisa dibaca, maka barang yang sedang diproses ini akan melewati proses QC atau proses inspeksi. Nah, ini ketika menerapkan teknologi yang lebih memudahkan untuk proses quality control, ini juga termasuk salah satu tujuan atau latar belakang. Sehingga proses manual atau operator yang terlibat di dalam proses quality control tadi bisa diminimalisasi. Juga termasuk misalnya meminimalisasi kejadian kecelakaan kerja. Contohnya gimana? Di dalam proses produksi, marking tadi, kalau dilakukan proses manual, caranya ngecek itu harus dilihat secara lewat kasat mata misalnya. Kita harus datang ke site, ke mesin, ngecek, oh ini ternyata ada cacat produksi dan lain sebagainya. Mesin dimatikan. Nah, itu juga beresiko terhadap operator yang berada di dalam sebuah proses mesin. Ketika teknologi untuk melakukan perbaikan itu bisa diotomatisasi, maka itu juga meminimalisasi risiko kecelakaan kerja, sehingga ketika material tidak sesuai dengan standar itu akan secara otomatis untuk dipindahkan, dia tidak dilanjutkan ke proses yang berikutnya. Itu termasuk salah satu latar belakang, sehingga baik dari sisi manajemen, kemudian staff yang operator yang paling bawah, mereka harus bisa memahami tujuan atau pergerakan dari proses untuk memperbaiki atau istilahnya level up dari sisi manufacturing tersebut. Gitu. Nah, ketika dua pertanyaan dasar ini sudah bisa dipahami, kita perlu menyiapkan istilahnya misinya. Nah, pada saat latar belakangnya sudah ketemu, nah disusun nih misinya. Secara general istilahnya, dari sekian banyak yang kita implementasi, bisa dibagi menjadi tiga bagian misi. Yang pertama data capturing, kemudian unlocking potential smart data, dan introducing a new technology. Capturing data maksudnya seperti apa? Mendigitalisasi manual entry. Seperti itu tadi. Selama ini perpindahan dari satu proses ke proses yang berikutnya dilakukan manual, pakai kertas, dihitung. Mungkin bisa diterapkan ada sensor ketika barangnya ini lewat, menghitung 1, lewat yang kedua, dihitung 2, dan seterusnya. Sensornya ini nyambung ke controller, controllernya nyambung ke server, server nyambung ke cloud, nyambung ke internet. Bisa di monitoring, ada Power BI, sehingga semua pihak itu bisa segera mendapatkan informasi. Data selection dan data extracting. Data extraction istilahnya ketika proses data tadi sudah masuk, sudah terkumpul, kebutuhan materialnya berapa, sekarang yang sedang ada di mesin itu jumlahnya berapa, yang rusak berapa, yang sedang bisa dilanjutkan ke finish produk berapa, bisa dipilah, bisa dikumpulkan, bisa difiltering. Proses extracting-nya jalan, proses seleksinya muncul, sehingga report harian nggak harus operator untuk mencatat, sehingga datanya real time. Ketika tengah hari
shift 1 misalnya mulai masuk dari jam 8 sampai dengan jam 5, kemudian tengah hari jam 11 sudah bisa didapatkan kebutuhan materialnya berapa yang sudah masuk, kemudian yang reject-nya yang bisa dilanjut ke finish product berapa. Itu data selection dan data extracting. Nanti kita akan jelaskan lebih detail tentang IT/OT. Untuk di tahap ini IT/OT, oh itu istilah apa lagi Pak? Nah, itu hanya istilah-istilah baru di dalam sambungan antara kalau yang dikenal kan IT yang ada di kantor, kemudian OT yang ada di pabrik. Nah, selama ini masing-masing punya grup sendiri, punya silo. Silo istilahnya kelompok sendiri, punya grup sendiri yang nggak nyambung. Nah, nanti di slide yang berikutnya kita akan belajar gimana cara nyambungnya. Nah, lanjut ke data connecting. Connecting maksudnya gimana? Data connecting itu salah satu tujuan itu adalah kita bisa melakukan traceability terhadap material yang digunakan. Gimana caranya, Pak? Salah satu cara adalah setiap proses itu ada identifikasinya, sehingga ketika di proses terakhir, di finish product, produknya ada komplain, ada pengembalian dari customer, di mana customer komplain bahwa oh ini barangnya mudah pecah atau mudah crack, sehingga data yang sudah masuk material, kemudian proses kebutuhan produksi, karena ada identifikasinya, bisa di trace back ke belakang, sehingga sampai dengan disuplai oleh vendor, oleh supplier siapa, itu ada identifikasinya, ada dokumentasinya. Sampai dengan seperti itu. Jadi, semua pihak, apalagi dari sisi eksekutif atau level manajemen, posisi mereka cukup mudah untuk mendapatkan informasi di mana sumber dari masalah itu akan bisa dengan cepat untuk diidentifikasi sehingga bisa diputuskan apakah kita akan lanjut dengan vendor tersebut atau perbaiki. Tujuannya adalah seperti itu sehingga proses traceability-nya itu bisa diidentifikasi. Kemudian ada data sharing atau artificial intelligence dan machine learning, kemudian ada data creating. Data creating ini bisa berkaitan dengan digitalize manual entry. Artinya proses untuk menginputkan data ke dalam sistem komputer atau sistem digital itu bisa menggunakan mesin-mesin atau yang bisa tersambungkan dengan teknologi internet atau teknologi digital otomasi. Kira-kira seperti itu untuk data capturing. Kemudian unlocking potensial smart data. Ketika lebih cenderung terhadap memanfaatkan atau memberdaya human proses. Artinya ketika ada proses baru, ada mesin baru, atau ada material. Selama ini proses edukasi atau proses training untuk skill up itu masih menggunakan training manual. Artinya training manual itu ketemu man to man, leadernya mentraining ke operator atau dari grup departemennya mentrainingkan ke operator. Nah, bisa jadi dengan skill platform atau learning management system itu di beberapa case di perusahaan itu sudah menerapkan teknologi yang seperti itu, sehingga misalnya ada karyawan baru, ketika ada starter pack, kemudian mereka tentang training tentang safety,
tinggal login, kemudian masuk ke sistem, paket apa saja yang harus dipelajari itu harus diselesaikan dalam waktu yang sudah ditentukan. Sehingga dari sisi personnya sendiri ada dokumentasinya, kemudian track record historinya bahwa sudah mencapai proses sertifikasi, proses assessment-nya, kemudian apa yang perlu di-update, sehingga kemampuan seseorang, baik itu operator maupun kemampuan analitik misalnya, karena di sini juga proses data analitik, ada beberapa posisi yang secara basic bahwa staff atau karyawan itu harus mendapatkan level pemahaman tentang data processing itu sebagai basic requirement, maka mereka juga harus login ke sistem, kemudian harus menyelesaikan training-training yang sudah menjadi mandatory requirement sebelum mereka masuk ke mesin. Terlepas dari faktor misalnya safety atau IETS, kesehatan dan keselamatan kerja. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian misi yang ketiga ada memperkenalkan teknologi yang baru. Salah satu contoh yang cukup bermanfaat safety operation, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ada di beberapa proses mesin dipagari, istilahnya harus diprotek, tidak boleh ada orang yang masuk. Kalau misalnya ada pertanyaan, "Loh Pak, kalau misalnya preventif atau perawatan mesin, kira-kira gimana?" Nah, ketika perawatan mesin, pagar itu dibuka. Ketika pagar dibuka, maka otomatis menghentikan proses yang ada di mesin. Mesinnya tidak bisa dinyalakan. Berarti operator yang lain atau teman-teman yang lain itu akan tahu bahwa, oh ternyata di mesin A sedang dilakukan pemeliharaan atau sedang dilakukan perbaikan. Sehingga mereka misalnya secara nggak sengaja menekan tombol switch on atau menyalakan conveyor, itu bisa dicegah. Istilahnya presence sensor, sehingga ada banyak sensor yang dipasang, ya kayak semacam geofencing begitu, ketika ada orang yang melintas, proses mesin itu akan bisa berhenti otomatis. Atau pagarnya dibuka, mesin juga akan berhenti otomatis. Atau ada new solusi, misalnya 3D printing atau X reality untuk pembelajaran tentang safety. New skill, nah ini project juga yang sedang tren, melakukan remote support terhadap mesin ke mesin yang jauh di luar. Selama ini kalau kita akan melakukan troubleshooting terhadap mesin, ya harus datang ke mesin, buka, bikin peralatan, dan lain sebagainya. Adanya proses otomatisasi, digitalisasi manufacturing proses, maka kita bisa menjangkau atau masuk ke mesin-mesin yang ada di Afrika atau yang ada di Latina, di Australia, dan lain sebagainya. Itu sesuatu yang ya saat ini sedang berjalan. Kira-kira seperti itu. Kemudian ada memperkenalkan teknologi yang baru, simplified operation. Misalnya di proses di operator, input data yang sebelumnya checklistnya pakai kertas, bisa diganti dengan tablet. Checklistnya menggunakan aplikasi, menggunakan mobile app. Reporting menggunakan business intelligence. Sehingga apapun yang terjadi di pabrik itu akan bisa di-capture dengan real time. Kemudian ada new intuitive system, ini juga baru yang lagi tren, digital twin. Nah,
Ya, barangkali mungkin di detail yang lain. Nah, latar belakang sudah, misinya sudah. Nah, sekarang targetnya nih. Project digitalisasi manufacturing itu tidak akan bisa diimplementasi ketika hanya muncul dari satu orang saja atau satu bagian saja. Maka di sini adalah menjadi pemahaman, menjadi tanggung jawab semua pihak, mulai dari top level, manajemen, kemudian sampai dengan level yang ada di karyawan, itu mereka memahami bahwa perusahaan atau bisnis ini sedang berkembang menuju proses otomasi, menuju proses yang banyak baru. Memang tidak semua karyawan, apakah bagian kantor yang selama ini mereka bagian purchasing atau bagian sales, mereka harus bisa memahami tentang industri 4.0 atau Internet of Things dan lain sebagainya. Tidak sampai seperti itu, tetapi mereka bisa memahami bahwa di pabrik sedang dikerjakan atau sedang ada proyek untuk digitalisasi, meningkatkan level proses produksi sehingga sales misalnya harus bisa ditingkatkan supaya bisa membiayai, karena terus terang ketika mengimplementasikan sebuah proyek butuh material, butuh bahan, butuh peralatan, butuh perangkat yang cukup besar sehingga ya terus terang butuh budget. Nah, tentunya dari sisi perusahaan tidak akan bisa mengimplementasikan proses-proses atau meningkatkan manufacturing level tadi menjadi yang lebih bagus tanpa adanya sumber daya, artinya sumber daya anggaran, terus kemudian pemahaman dari semua pihak. Begitu. Nah, ketika dari sisi pemahaman teoritis ya istilahnya, kemudian kita sudah mulai masuk ke, nah ini ketika nanti diimplementasi pengaruhnya apa? Dari sisi bisnis harus bisa menghitung. Karena ini disambungkan ke internet, terus gimana caranya kalau misalnya di internet ada yang nyerang, ada yang spam, ada yang phishing, ada yang hacking dan lain sebagainya. Nah, di slide yang berikutnya ada beberapa yang kita juga harus pertimbangkan. Kemudian yang harus dipertimbangkan berikutnya adalah safety atau kesehatan lingkungan. Apakah ketika diimplementasi ini bisa mengurangi resiko terhadap penyebaran? Apakah bisa meningkatkan kesehatan karyawan? Apakah bisa mengurangi resiko kecelakaan kerja? Nah, itu dari sisi resiko bisnis kira-kira seperti apa? Berikutnya, produk quality. Tentunya kualitas dari produk harus bisa ditingkatkan. Misalnya itu tadi sebelumnya proses produksi sering crack atau kualitasnya tidak bagus, proses printingnya terganggu atau adonan di luar standar, itu apakah bisa diperbaiki? Kemudian dari sisi market, perubahan di market itu cukup cepat. Ketika bisnis tidak bisa menerapkan itu dengan cepat, maka kita tidak akan bisa mengambil pangsa pasar. Lambat laun, revenue yang kita proyeksikan itu akan berkurang. Itu bagaimanapun kita juga harus bisa beradaptasi dengan kondisi pasar sehingga perkembangan bisnis itu bisa diadaptasi dengan cepat. Nah,
Dari sisi operation structure-nya kira-kira seperti apa? Wah, tadi sudah dijelaskan tentang Internet of Things, kemudian ada IT, ada OT. Nah, dari sisi operation-nya atau struktur ketika penerapannya yang ada di lapangan kira-kira seperti apa? Ini yang perlu dipahami. Yang pertama ada IT and OT Data Technology Convergences data dan knowledge sharing platform. Konvergensi IT dan OT, istilahnya kalau yang selama ini dipahami IT ya hanya orang kantor, istilahnya bagian purchasing atau manajemen atau finance, accounting, sistem atau aplikasi komputer yang ada di departemen finance misalnya seperti itu. Yang dipahami adalah seperti itu. Di dalamnya ada internet, ada networking, ada wifi, ada security dan lain sebagainya. Sedangkan di operation juga membutuhkan teknologi di mana karena adanya otomasi, makanya di sini ada otomasi, kemudian proses otomasi itu ketika dia berdiri sendiri, ketika dia hanya melakukan proses produksinya itu saja, misalnya proses marking atau proses moving dan lain sebagainya, dia hanya berdiri sendiri. Kemudian ketika disambungkan dengan mesin-mesin yang lain atau dengan plan yang lain, maka membutuhkan network, membutuhkan koneksi networking. Kalau dulu teknologi konektivitas antara mesin, misalnya kita mau remote atau mau bikin controlling terhadap PLC, terhadap SCADA, itu masih harus datang ke mesin, tancepin pakai RS-232 atau pakai Modbus. Saat ini karena proses otomasi sudah berjalan, semuanya mandat sudah harus menggunakan Ethernet misalnya. Sudah harus menggunakan IP base, harus ada IP address-nya. Nah, kalau di pabrik sudah menggunakan jaringan network sendiri, kemudian di kantor ada network sendiri, kenapa ini tidak disambungkan? Kenapa ini tidak di cloud? Kenapa ini tidak disambungkan dengan aplikasi business intelligence? Itu maksud dari data konvergensi dan OT. Salah satunya tujuannya adalah mengurangi silo. Jadi kalau selama ini silo itu bagian grupnya pabrik sendiri, kantor sendiri. Ketika jaringannya ini sudah tersambung, maka akan banyak grup-grup atau kelompok-kelompok yang bisa diminimalisasi. Kemudian proses improve automation visibility-nya di OT. Selama ini misalnya proses menghitung konsumsi listrik yang ada di mesin-mesin harus datang, kemudian di power metering-nya, ketika disambungkan dengan proses otomasi, konsumsi di satu mesin atau mungkin banyak motor itu akan bisa disambungkan. Gitu. Nah, berikutnya ketika bisa dikurangi grup-grup kelompok-kelompok kegiatan baik itu aktivitas maupun departemen atau subbagian atau misalnya ada pekerjaan yang selama ini dilakukan manual kemudian dikerjakan oleh mesin, tentunya ya nyun sewu istilahnya jumlah operatornya akan berkurang. Jumlah kebutuhan materialnya yang rusak-rusak atau yang tumpah, yang kececeran itu akan berkurang. Tentunya ini akan memiliki cost efisiensi. Nah, berikutnya
improve energy consumption. Nah, tentunya penggunaan energi juga akan jauh berkurang, support resource-nya juga bisa berkurang, kayak tadi berkurangnya operator, kemudian penggunaan energi yang double-double, satu motor dipasangi satu mesin, satu motor pasangi satu mesin lagi, dan lain sebagainya. Ketika itu semuanya disambungkan, maka kontrol penggunaan listrik, penggunaan air atau gas misalnya, itu akan bisa dikurangi, minimal dioptimalkan. Begitu. Ini untuk IT dan OT data convergences. Kemudian standarisasi yang berikutnya. Nah, ketika di pabrik sudah dapat nih ada kita akan menyambungkan network yang ada di pabrik. Biasanya teman-teman yang ada di produksi atau di pabrik itu pemahaman IT-nya kan agak ya tidak sebagus teman-teman yang ada di kantor, istilahnya yang ada di IT. Di dalam foundation jaringan network, apakah menggunakan teknologi hosting? Hostingnya di cloud-nya di mana? Apakah di Azure atau di Google Platform atau di AWS atau di Alibaba misalnya? Itu juga distandarisasi. Ini akan diimplementasikan ke dalam sebuah site dari head office harus memiliki semacam guidance bahwa ini nanti akan diimplementasikan ke semua plant, semua site dan semua country, tidak hanya di Indonesia, Australia. Ketika dari head office sudah menentukan ada proses standarisasi, kita harus menyimpan semua data, menyambungkan semua service itu ke cloud hosting yang sudah ditunjuk. Begitu. Cloud hosting jadi satu. Kemudian network coverage-nya. Wi-Fi-nya menggunakan device-nya apa? Misalnya, apakah menggunakan Cisco atau pakai yang low-end, misalnya TP-Link, atau yang teknologi yang saat ini sedang banyak digunakan, misalnya kalau ada beberapa merek, ada Forti, ada Aruba, dan lain sebagainya. Teman-teman yang ada di IT pasti mengenal merek-merek atau perangkat-perangkat seperti itu. Tapi sebenarnya tujuan saya untuk membagikan, menyebutkan sebuah merek itu bukan berarti terus kemudian mempromosikan sebuah merek. Kembali ke tujuan. Karena di masing-masing brand itu memiliki fitur. Nah, ketika fitur itu yang perlu kita gunakan, itulah yang dijadikan standarisasi. Jadi, ketika kita sudah menerapkan sebuah fitur di masing-masing perangkat, dan itu harus diimplementasi ke seluruh country. Kebetulan proyek terakhir yang saya sempat implementasi, jadi mulai dari Indonesia dan mengkomunikasikan itu ke manajemen, kemudian manajemen approval, diimplementasi proses standarisasi network baik yang ada di kantor maupun yang ada di pabrik. Jadi network yang ada di pabrik yang diimplementasi itu juga sudah harus sesuai dengan diagram maupun jenis perangkat, fitur yang diimplementasi sampai dengan merek di dua site yang ada di Australia, di Adelaide dan di Sydney. Ada aktivitas yang istilahnya harus onsite dan bisa dilakukan secara remote. Kayak remote konfigurasi bisa dilakukan secara remote, misalnya seperti itu. Tapi ketika melakukan instalasi yang pertama kali, kemudian di lokal plant atau di lokal site, mereka nggak ada tenaga IT, mereka hanya ada operator produksi, maka dari grup yang lain itu yang
harus melakukan implementasi, sehingga harus site visit. Kemudian ada access management. Nah, access management ini cukup kritikal juga pada saat ini akan diimplementasi. Makanya ini menjadi sebuah standarisasi. Barangkali mungkin untuk Bapak dan Ibu dan rekan-rekan mahasiswa, kalau dulu ketika login di komputer yang di lokal, kita punya domain, ada namanya domain name, kemudian domain di setup di on-premise yang ada di lokal server atau di lokal storage misalnya. Nah, ketika ada akses manajemen yang baru, akan mengimplementasikan multifaktor autentikasi untuk mengakses VPN, atau Active Directory-nya itu dipasang di somewhere di cloud, apakah menggunakan teknologinya Azure atau menggunakan teknologinya AWS atau teknologinya yang lain, itu harus didefinisikan. Artinya itu juga dijadikan sebuah semacam prosedur baku dari head office, dan itu harus dikenalkan atau diimplementasikan ke seluruh anak perusahaan. Begitu. Nah, berikutnya ketika proses menerapkan jaringan networking yang ada di factory di IT, antara IT dan OT convergences, itu harus ada yang menjaga, istilahnya proses keamanannya. Security mitigasinya harus jalan. Jangan sampai ketika sudah di-connect dengan internet, atau misalnya disambungkan ke cloud, atau kita punya aplikasi publik yang dipasang di Google Play Store atau Apple App Store, kemudian siapa saja bisa mendownload, mengakses website hacking. Ada tim khusus atau departemen yang bertugas untuk melakukan security operation, sehingga semua aktivitas sekecil apapun itu ada notifikasi, supaya threat yang nanti akan mengganggu proses bisnis, proses perusahaan, itu bisa dicegah. Misalnya spoofing atau DDoS, kemudian hacking dan lain sebagainya. Di penggunaan misalnya komunikasi lewat yang saat ini barangkali mungkin cukup familiar, WA dan lain sebagainya, atau Teams meeting, Team chat, itu semuanya dimonitor sampai dengan seperti itu. Jadi tergantung sampai dengan ke level sedalam apa proses security operation atau security mitigasi yang harus diterapkan. Ini standarisasinya. Cukup menarik. Konvergensis arsitekturnya, istilahnya di IT itu ada enterprise arsitektur. Kalau arsitek di dunia nyata, kita gambar bikin bangunan gedung, kemudian ini gedungnya sekian lantai, ada berapa pintunya, ada berapa jendelanya, terus kemudian ada bangunannya, kekuatannya, tahan gempa dan lain sebagainya. Nah, ketika enterprise arsitektur yang ada di teknologi informasi ini, gambarannya adalah logic, istilahnya logic diagram. Mungkin ini sedikit teknis ya, tetapi tujuannya adalah kita ingin mengetahui kira-kira membagi arsitekturnya ketika sebuah atau Internet of Things atau sebuah proses otomasi yang ada di factory itu akan disambungkan ke internet, itu
pola flow-nya kira-kira seperti apa. Misalnya kita lihat yang ada di pabrik. Di pabrik itu ada motor, ada sensor, kemudian ada pompa, ada valve. Proses remote-nya bisa menggunakan remote terminal unit atau kontrolernya dengan menggunakan PLC. Kemudian ada akses control switch, misalnya pakai Cisco, atau biasanya kalau teman-teman yang ada di pabrik, di produksi, switch-nya lebih familiar dengan Siemens atau Pilz atau Omron, kira-kira seperti itu. Memang memiliki behavior atau fitur yang akan familiar ketika itu disambungkan dengan teknologi yang ada di otomasi, teknologi yang ada di factory. Nah, kemudian di atasnya control switch ada routers. Nah, level routers barangkali mungkin operator bisa masuk, artinya kan SCADA remote atau human machine interaksi menggunakan masuknya ke motor-motor yang ada di mesin yang ada di pabrik, itu menggunakan proses yang ada di operator level. Nah, level yang atasnya lagi DMZ, di militarized zone. Ini adalah level untuk melakukan proteksi, melindungi jaringan yang ada di intranet, yang ada di lokal. Yang melakukan pelindungan adalah dari sisi firewall-nya. Ketika data yang ada di proses yang ada di mesin, kemudian dia nyimpan database-nya ke SQL instan misalnya atau web service, maka ini harus diproteksi. Kemudian siapa yang mengelola data yang muncul ada di motor, yang ada di sensor, ini bisa disimpan di virtual machine misalnya. Jadi di dalam server farm, di Hyper-V, kalau misalnya kita menggunakan teknologinya Microsoft, bisa menyimpan dengan virtual server atau virtual machine-nya di server farm. Nah, kemudian ketika proteksi server farm atau virtual server atau mungkin di dalamnya ada web service, bisa disambungkan ke cloud service. Nah, cloud service bisa macam-macam, bisa menggunakan pengalaman biasanya menggunakan teknologi yang sama, artinya platformnya ketika server farm menggunakan teknologi Microsoft akan lebih mudah, konvergensi atau konektivitasnya itu menggunakan cloud service-nya Microsoft. Sebenarnya ya, teknologi yang di dunia cloud service itu cukup banyak. Ada Google Cloud Platform, kemudian ada Azure, ada AWS, ada Tencent, ada Alibaba. Nah, koneksinya ini supaya disambungkan dengan IoT di dalam cloud service. Ada IoT Hub, ada IoT Central, dan lain sebagainya. Tergantung juga dengan masing-masing service. Ketika data sudah disambungkan ke service masing-masing, maka akan dengan mudah membuat aplikasi front end-nya untuk log management, untuk reporting system, disambungkan ke SAP, disambungkan ke MS, maintenance executive system, dan lain sebagainya. Pak, ini yang terlibat di dalam sistem ini wah cukup banyak. Iya memang, artinya di dalam proses yang paling bawah sendiri, proses otomasinya, teknologi elektronika, teknologi robotik, teknologi mesin kontrol, kemudian di level operator ada teknologi networking, firewall-nya juga ada teknologi Windows Server, ada SQL Server, ada web service, kemudian yang di level yang paling atas ini ada cloud service, ada, Pak, sing tak sinaoni sing dia banyak banget.
Ya, satu-satu bertahap. Kira-kira global view-nya nangkap ya? Kayaknya bisa. Baik. Ya, oke. Wah, ini saya sudah kelewatan Eh, 7 menit. Oke. Atau masih ada mungkin yang bagian penting? Iya, yang bagian penting sudah nggak ada. Oke. Ya. Ya, kita menginjak ke sesi berikutnya ya. Ini kepada peserta ini yang kebanyakan memang mahasiswa, ini beberapa mata kuliah ini wajib untuk mahasiswa. Bisa ini ya mengajukan pertanyaan nih kepada narasumber kita Pak Ikhwan Sabri ya. Silahkan bisa open cam untuk yang ingin mengajukan pertanyaan ya. Assalamualaikum, Pak. Saya izin bertanya. Ya, waalaikumsalam. Ini dari Waalaikumsalam. siapa? Muhammad Mahfud. Oh, Muhammad Mahfud. Oh ya, silahkan. Ya. Dari prodi apa? Dari Prodi Sistem Informasi, Pak. Angkatan 17. 17. Ya. Ya. Silahkan. Permisi, Pak. Saya mau bertanya. Untuk di bagian seperti security operation itu, biasa kan terdapat seperti penyerangan gitu, Pak. Dari cyber luar. Nah, itu biasanya yang sering diserang itu bagian apa, Pak? Ini bisa langsung dijawab atau nunggu pertanyaan yang lain tertutup? Langsung aja dijawab, enggak apa-apa. Nanti kalau sudah puas kita Pak, terima kasih. ganti. Baik. Macam-macam sebenarnya kalau dari sisi IT security. Jadi kalau saya kembali ke proses standarisasi, yang paling umum dikenal memang website. Artinya dari website di scan. Dari scanning bisa didapatkan IP address-nya. Dengan IP address bisa dicek service yang terbuka, port yang terbuka. Nah, dari situ biasanya log historinya itu percobaan untuk penetrasi. Setiap hampir sebagian besar IP yang di public itu adalah IP website. Kemudian strateginya gimana? Website dipisahkan dari operation. Sehingga hampir semua website sejak awal itu tidak pernah disambungkan ke aplikasi yang ada di bisnis. Jadi website itu hosting, meskipun hostingnya sama-sama menggunakan Microsoft misalnya, platformnya Microsoft itu dipisah. Nah, gimana kalau misalnya websitenya itu ada transaksi bisnis, misalnya untuk memasukkan order, online order. Nah, security. Bisa menggunakan VPN, yang jelas menggunakan SSL, kemudian ada beberapa level firewall. Tentunya VPN, teknologi SSL itu adalah wajib, karena yang paling mudah untuk diserang itu adalah IP public atau website. Sebenarnya yang jadi masalah itu kalau dari berbicara tentang IT security, berbicara tentang keamanan jaringan, yang sekarang yang jauh itu adalah phishing. Masuknya menggunakan email. Artinya mungkin tidak banyak user yang menganggap phishing itu adalah sebagai pintu masuk yang cukup berbahaya. Bisa dilihat misalnya electronic banking yang banyak case, banyak kasus yang mereka sebenarnya
pintu masuknya itu menggunakan phishing. Maksudnya phishing gimana? Jadi termasuk salah satu tata cara atau teknologi social engineering, di mana hacking itu berusaha untuk mengirimkan link, yang linknya itu adalah link berbahaya. Ketika sedikit aja itu sudah bisa diklik, artinya ada salah satu user yang ada di bisnis, ada di perusahaan itu ngeklik link yang ada di dalam, maka istilahnya aplikasi jahat yang dari luar itu sudah tertanam sebagian kecil. Nah, kemudian ada aplikasi yang lain, link email phishing yang lain yang akan disusun, yang akan digabungkan kayak semacam puzzle. Di tahap awal memang tidak terlihat, tetapi ketika susunan puzzle malware tadi itu sudah terbentuk, maka itu akan menjadi sesuatu yang berbahaya, sehingga dia bisa melakukan gerilya untuk mendapatkan user sama password, mendapatkan skema jaringan, mencari port yang open, mencari service yang bisa diintrusi, dan lain sebagainya. Itu kira-kira. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ada lagi dari mahasiswa ini? Mungkin yang terkait IoT ya, mahasiswa mana ini? Ya, monggo. Ada yang ingin disampaikan dari Pak Sabri mungkin? Ya, sebenarnya ada satu, ya, sebelum saya mengakhiri, ada salah satu contoh nih, misalnya contoh penerapannya IoT. Ini yang sedang jalan, contoh yang paling gampang dilihat dari gambar. Jadi ada aset manajemen untuk proses delivery, di mana proses delivery itu barangnya dikirim, kita bisa mengetahui lokasi, ada speed, ada temperatur, humidity, pressure, ada alert system. Contoh yang paling gampang ya kayak aplikasi Gojek begitu. Cuman ini lebih banyak, ada otomasi, ada kontrol, ada sensor yang dipasang di perangkat, dan ada reportnya. Lokasi bisa didetek di mapping, kemudian diagram implementasinya, di sini ada perangkat, kemudian ada service-nya yang mengelola database-nya, kemudian ada Azure IoT Central. Ini Azure platformnya. Kemudian, nah, pada saat ini dari sisi bisnis, yang perlu dipertimbangkan ada 4 bagian. Ada kolaborasi, komunikasi, knowledge, dan resource. Maksudnya apa? Ketika kita punya ide, mengimplementasi itu tidak hanya tergantung dengan satu bagian saja. Maka kolaborasi semua bagian ini harus berjalan. Komunikasinya juga. Knowledge, ini juga artinya knowledge ketika ada teknologi baru, terus kemudian timnya ogah-ogahan untuk mempelajari, atau tim yang akan mengimplementasikan tidak cukup pemahaman, agak susah juga. Artinya terjadi keterlambatan untuk mengimplementasi. Dan yang berikutnya adalah resource. Ini bisa dihitung dari sisi jumlah tim atau budget misalnya. Nah, sehingga ya tidak banyak bisnis atau perusahaan yang bisa mengimplementasikan resource yang sedemikian kompleks. Pelajaran berharga itu dari apa yang saya sampaikan tadi adalah kesimpulannya, ya barangkali mungkin bukan kesimpulan ya, artinya mungkin inspirasi yang itu adalah kemampuan analitik, proses otomasi, artificial intelligence, smart factory di dalam integrated system dengan menggunakan teknologi, kemampuan teknologi yang baru, manufaktur itu akan bisa real time dan data yang sesuai dengan
konteks, artinya yang relevan. Ini adalah kesempatan yang terbesar di dalam era saat ini. Jadi kalau misalnya teman-teman mahasiswa, apakah yang saya pelajari itu nanti kira-kira align atau nyambung dengan bisnis atau enggak? Atau di bisnis itu sebenarnya nyarinya apa sih? Butuhnya apa? Kemampuan apa? Itu trennya yang saat ini itu adalah, kalau dari sisi otomasi ya, IoT itu adalah kemampuan seperti itu. Jadi menampilkan atau mengolah data yang di-generate secara otomatis dari factory. Sehingga bisnis akan bisa mendapatkan postur data dengan mudah dan cepat. Kira-kira seperti itu. Monggo dilanjut dengan pertanyaan. Ya dari mahasiswa atau dari peserta yang IoT mana ini? Nah ini aja. Mohon maaf Pak, saya izin Mas bertanya. Oh ya, silakan dari Muhammad Mamaliki ya. Oh, ya. Oke, perkenalkan saya Muhammad Mamaliki dari Prodi SI. Saya izin bertanya. Angkatan berapa? Angkatan 20. 20. Ya, silakan. Ini kan perkembangan industri 4.0 kan dan teknologi terus berkembang maju. Terus bagaimana kita sebagai sumber daya manusianya ikut berkembang atau mengikuti kemajuan teknologi yang saat ini sangat cepat. Apa kita harus belajar terus tentang teknologi, atau semisal kita udah belajar tapi tetap nggak bisa atau stuck, itu bagaimana? Sekian Pak. Baik, terima kasih. Ya, Pertanyaan yang natural, yang menarik kalau menurut saya. Saya jawabnya dari sisi bisnis ya. Kalau saya jawabnya, ya bisnis kan nyari talent yang memiliki knowledge. Kan tak mungkin misalnya saya butuh programmer atau saya butuh orang yang ngerti tentang data scientist atau data analis gitu ya. Kemudian ada pelamar, Pak saya masih belajar ini. Ya, karena bisnis kan ya namanya juga bisnis ya, artinya berputarannya itu kan karena unsur ekonomi. Kemudian ya ketika ada kompetitor, ada pembanding yang lain, ya tentunya yang dipilih adalah yang bisa memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan. Sekarang saya jawabnya dari sisi person, karena saya dulu juga mahasiswa ilmu komputer, kemudian pernah jadi staf juga. Sekitar tahun awal 2005-an lah. Waktu itu kan awal-awalnya Windows ASP.NET 2010-an. Perkembangan coding, belajar 2 tahun, belum mahir, belum familiar, sudah muncul versi yang baru. Waktu itu ada Microsoft, ada Visual Basic, terus kemudian ada ASP.NET, terus kemudian sekarang PHP, ada Python, ada mobile, ada Android dan lain sebagainya. Memang peluangnya banyak, cuman kita memang tidak bisa mempelajari semuanya. Artinya kita harus fokus ya. Maksudnya fokus ketika kalau berbicara tentang style, ada yang sukanya belajar tentang open source. Biasanya kalau dari sisi level mahasiswa itu bahasa pemrograman yang istilahnya open license itu adalah open source, misalnya Android.
dibandingkan dengan yang Microsoft Base karena lisensinya harus bayar dan mahal. Oke, misalnya belajar dengan teknologinya Google atau yang open source, tapi kita akan selalu update. Jadi ketika ada perkembangan yang baru, kita akan selalu berusaha untuk mengikuti, untuk belajar, sehingga kita akan selalu relevan dengan perkembangan teknologi. Kira-kira seperti itu. Ya, bagaimana Mas Imam Maliki? Ya, baik Pak, terima kasih. Oke, jadi harus fokus ya, mungkin karena banyak teknologi saat ini, tapi fokus, tapi ahli ya nanti di bidang yang dipelajari. Next, mungkin ini Mas Leo sepertinya sudah siap. Iya. Mohon izin bertanya, Pak. Sudah baca judul dulu dari teknologi informasi 19. Ya, suaranya noise ya, noise. Oh, ya. Masih noise ini, kemeresek. Apakah sudah, Pak? Ya, sudah lebih jelas. Ya, mohon izin bertanya. Untuk Ya. digitalisasi di manufacturing ini kan pastinya memerlukan biaya yang lumayan dan juga proses implementasinya cukup kompleks ya Pak. Apabila diimplementasikan pada UMKM itu apakah bisa, dan mungkin jika bisa, mungkin tantangan-tantangan apa saja yang akan dihadapi Pak? Seperti itu. Ya, mengimplementasikan teknologi itu tidak harus semuanya yang harus diimplementasikan. Tergantung dengan tujuan, tergantung juga dengan misi tadi. Makanya sebenarnya di teknologi itu tergantung juga dengan kira-kira apa yang akan dimanfaatkan. Proses digitalisasi di UMKM itu juga tergantung dengan bisnisnya. Kalau bisnisnya cuman istilahnya trading atau bikin proses teknologi yang tidak terlalu istilahnya padat modalnya nggak terlalu besar, ya apa yang bisa diimplementasikan? Salah satu contoh misalnya mencatatkan semua transaksi jual belinya itu ke aplikasi. Kalau selama ini aplikasinya masih menggunakan manual atau mencatatnya itu menggunakan kertas atau menghitung nota, bond, dan lain sebagainya, menggunakan scan, barcode, kemudian menggunakan printing proses yang otomatis, kira-kira seperti itu. Kenapa? Ya, kembali ke resource. Artinya, resource itu budget. Kalau misalnya revenue yang ada di UMKM itu ya tidak terlalu besar, ketika mengimplementasi digitalisasi, kan butuh resource, butuh budget yang seimbang. Ketika itu seimbang, dari hitung-hitungan bisnis tidak masuk, istilahnya profitnya kurang, ya memiliki manfaat, istilahnya kira-kira seperti itu. Tergantung dengan latar belakangnya sama target yang akan dicapai. Itu mungkin Mas Leo atau masih ini? Sudah terjawab. Ya. Oke, ini sudah 3 pertanyaan. Mungkin masih ada lagi yang lainnya. Ini mumpung ada ya narasumber kita dari dunia industri ini di PT ITEX. Saya yang barangkali mungkin yang ya istilahnya kalau membandingkan dengan resource atau teman-teman mahasiswa itu
dunia otomasi, dunia IT itu berkembangnya cukup cepat. Pengaruhnya adalah otomatisasi. Salah satu contoh yang sekarang menjadi tren itu adalah mengotomatisasi proses sehari-hari yang selama ini dilakukan. Contoh yang paling gampang di proses pembukuan yang ada di kantor. Ketika ada PO, ada penjualan, terus kemudian ada pengiriman tagihan, proses ngirim penerimaan barang, dan lain sebagainya. Salah satu yang menjadi tren sekarang itu ada istilahnya robotik proses otomasi, di mana dari perusahaan itu mungkin hanya butuh 1-2 orang, ngirim PO, kemudian proses nerima barang, vendornya juga ngirim tagihan, itu bisa dibayangkan arahnya kira-kira seperti apa. Ketika semuanya dilakukan oleh robot, robot tidak harus bentuk fisik, robot tidak harus bentuk yang ada di pabrik, tapi robot sekarang sudah di mana yang selama ini login sudah menggunakan aplikasi, tetapi proses aplikasinya masih menggunakan entry manual oleh manusia, yang itu yang gimana apa istilahnya, apa yang harus dipelajari dengan situasi yang seperti ini. Ya kita harus selalu belajar sesuatu yang baru. Begitu. Oke. Ya, tadi sudah disampaikan ya beberapa ini dari narasumber kita, Pak Ivan Sabri, tentang kemungkinan-kemungkinan ya. Tadi robotik proses otomasi ya mungkin yang perlu dicermati. Trennya salah satunya ke sana untuk otomasi proses sehari-hari yang mungkin terjadi di factory ya, di industri itu apa saja untuk bagaimana dilakukan proses otomasinya, pencatatannya bagaimana itu bisa otomatis, jadi mungkin tidak lagi manual menggunakan tenaga manusia seperti itu. Ya, mana ini ada lagi mungkin dari mahasiswa? Ada satu pelajaran yang boleh dengan orang asing. Kawan-kawan saya itu banyak yang dari Prancis, dari Jerman, dari Eropa, dari Australia barusan, dari Afrika ada beberapa. Nah, sekarang sudah 65 lebih. Karena usia pensiun di Eropa, di Prancis itu kan di atas 60 tahun, 65 tahun. Mereka itu masih pegang layar monokrom untuk melakukan coding. Layar 68. TV tab, itu kalau tabung, sama, TV tabung gitu. Bukan. Maksud saya bukan. Buka layar coding yang dia sukanya screen-nya itu dibuat latar belakangnya hitam. Terus kemudian tampilannya itu tulisannya putih semua. Lagi fokus untuk bikin pemrogramannya PLC. Kebetulan dia spesialis otomasi untuk mengelola separuh dari semua grup. Dan dia kalau yang coding kayak gitu, dia masih buka pemrogramannya PLC, bikin pemrograman, bikin Siemens, Simatic, masih, dan bukanya barisnya itu masih ratusan baris, dan masih
fokus ada di situ. Nek awak dhewe ngono wis ngantuk pisan. Oke, ya, tadi sudah sangat banyak ya sebenarnya apa yang di-share oleh narasumber kita terkait dengan apa ya, proses otomasi di dunia industri. Dan karena kita ini dibatasi waktu juga, artinya meskipun sebenarnya bisa fleksibel ya, ini tentunya mahasiswa ini sudah paham atau ini ya, tapi sudah lumayan tadi ya, sudah ada beberapa pertanyaan. Oke, mungkin ada ini dari Pak narasumber, Pak Ikhwan Sabri, sebagai kata penutup untuk memotivasi ini mahasiswa kita yang ada di Fakultas Ilmu Komputer ini. Apa mungkin ada beberapa patah kata ini, closing statement-nya, monggo. Ya, barangkali mungkin saya nggak tahu apakah materi yang saya sampaikan tadi itu terlalu tinggi atau terlalu berat atau terlalu banyak. Tapi ya, itulah situasi yang ada di bisnis saat ini. Kemudian ke depan proses otomatisasi atau pemanfaatan dunia teknologi digital, IT maupun otomatisasi tadi itu akan semakin masif, sehingga ya kita mau tidak mau harus selalu memiliki semangat untuk belajar. Gitu. Kuncinya di situ. Ya, Cukup. Oke, terima kasih kepada Bapak narasumber, Bapak Ikhwan Sabri. Tadi motivasinya bahwa kita harus terus belajar ya. Apalagi masih mahasiswa ini ya, memang tugasnya itu belajar. Jadi belajar sebanyak-banyaknya. Memang banyak teknologi baru, tapi tadi mungkin harus fokus juga ya. Tadi ada pertanyaan yang mengarah ke sana. Meskipun banyak teknologi yang harus dipelajari untuk mengejar kebutuhan industri ya, itu harus fokus dan tidak berhenti untuk belajar. Terima kasih kepada Bapak narasumber yang kami hormati, Bapak Ikhwan Sabri. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke MC kepada Bu Yuyun, monggo. Baik, terima kasih sekali lagi saya sampaikan kepada Pak Dwi Retno Istiadi selaku moderator pada kegiatan webinar series part pertama hari ini. Kemudian tidak lupa juga saya sampaikan terima kasih kepada narasumber kita pada kegiatan siang hari ini. Bapak Sabri, dan tadi bagus sekali mungkin ya Pak Is ya, apa closing statement-nya, karena memang apapun nanti profesi yang dipilih oleh teman-teman sekalian ya, tetap memang kita harus terus mau belajar ya, karena perubahan itu akan terus terjadi ya, dan kita sebagai part of yang ada di dunia ini gitu ya, kita harus terus mau untuk mengembangkan diri lebih baik lagi. Baik, itu aja untuk kegiatan pada hari ini. Mungkin terima kasih saya sampaikan kepada teman-teman sekalian yang juga berkenan hadir ya, teman-teman yang sudah memberikan pertanyaan ya. Jangan lupa presensi tadi silakan kalian isi. Kemudian untuk sesi pertama hari ini mungkin saya cukupkan sampai di sini. Sekali lagi terima kasih kepada seluruh panitia yang bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih. Pak Sabri, ngapunten. Iya. Iya, saya kelupaan tadi Pak dokumentasi. Ya. Boleh ya Pak ya, dokumentasi sebentar ya Pak ya. Maksudnya dokumentasi, kan sudah di dokumentasi. Bukan, saya capture. Ya. Oke. Ya. Baik Bapak Ibu, mungkin yang berkenan untuk ikut, silakan meng-on-kan kameranya. Sudah. Ya, harap di-on-kan ya. Tetap nggak bisa. Ibu sama aku sini. Oke, baik. Nah, kelihatan Bu. Nah, oke. Baik, mungkin saya capture aja. 1, 2, 3. Oke. Baik, terima kasih. Sekian. Terima kasih teman-teman. Mungkin karena tadi sudah saya tutup, tidak saya tutup lagi. Selamat Terima kasih Pak siang. Sabri. Terima kasih. Terima kasih. Semoga nanti di lain kesempatan ini nggak Pak, apa namanya, kami diperkenankan untuk mengundang Pak Sabri lagi. Boleh. Sebenarnya kemarin pengen offline Pak, cuma memang Iya. dari kami juga. Iya, saya kebetulan jadwal ini kan kan jadi kalau harus offline itu biasanya jadwal itu kalau saya 1 bulan itu sudah apa tuh? Seperti kemarin itu udah Memang semua serba mendadak ya Pak ya kami ya Pak ya. Ngapunten nggih Bapak, apa-apa, tapi terima nggak kasih apa-apa. sudah berkenan untuk Boleh. memberikan materi. Nggak apa-apa. Baik, Baik. Pak Sabri dan teman-teman, saya mohon izin untuk menutup Zoom pada hari ini. Terima Ya. kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.